Hai Joanna, may I assist you in some way sayang? Iya Miss Chin, Joanna lagi pikir kemarin di gereja Joanna dikunjungi sama anak-anak di panti asuhan. Mereka tidak punya orang tua ya Miss Chin? Iya, mereka itu nggak ada orang tua yang bisa support mereka. Tapi orang-orang yang ada di panti asuhan sayang banget sama mereka. Iya ya Miss Chin, Dina nggak bisa bayangkan mereka tidak punya orang tua. Miss Chin, Dina ingin bantu yang di panti asuhan. Gimana caranya ya Miss Chin? Oke. Kamu bagus sekali loh memikirkan hal itu. Miss Chin ada ide nih. Gimana kalau Joanna ajak teman-teman untuk sumbangkan mainan yang udah nggak dipakai lagi gitu loh. Udah bekas tapi masih bisa dipakai. Sumbangkan ke anak-anak di panti asuhan. Miss Chin yakin orang tua di gereja udah sumbangkan yang lain. Tapi anak-anak juga bisa sumbangkan sesuatu. Gimana? Yes, that's a good idea Miss Chin. Joanna ada banyak mainan sudah dipakai tapi enggak Dipakai lagi? Iya. Kalau gitu itu aja yang kita sumbangkan ke anak-anak panti asuhan ya? Ya. Nah, Joanna mau ajak teman-teman. Iya. Tapi sebelum ajak, kita ajak dulu pemirsa di rumah. Oh iya Miss Chin, Joanna hampir lupa. Ayo teman-teman, kita saksikan Mesbah Cili episode ke-14. Bye. Ayat hafalan terdapat di Kejadian 28 ayat 15. Isinya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Pesan hari ini adalah, kita menjadi bagian dari keluarga Allah apapun yang terjadi. Pernahkah kamu merasa kesepian, benar-benar sendirian, atau merasa tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itulah yang dirasakan Yakub saat harus meninggalkan rumah. Kemudian Tuhan berbagi waktu khusus dengannya. Setelah itu, Yakub tidak pernah merasa kesepian. Ishak dan anak kembar Ribka, Esau dan Yakub tidak pernah saling menyukai. Tapi sekarang situasinya jauh lebih buruk. Yakub telah menipu ayah mereka untuk memberi berkat khusus. Itu adalah berkat yang harusnya diterima Esau. Esau sangat marah kepada Yakub, sehingga dia ingin membunuhnya. Maka ibu mereka Ribka memutuskan untuk mengirim Yakub kepada pamannya Laban. Tinggallah bersama pamanmu sebentar, Yakub. Berikan kakakmu waktu untuk meredakan amarahnya. Dia berkata dengan sedih. Sedikit yang dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat Yakub lagi. Jadi Yakub mulai berjalan jauh ke rumah Laban. Kakak ibunya, pamannya Laban, tinggal jauh dari orang tua Yakub. Itu hampir 500 mil melalui negara yang aneh dan berbahaya. Yakub sendirian dan dia ketakutan. Dia tidak memiliki siapapun untuk melindunginya dari binatang buas atau perampok. Dan dia tidak terbiasa tidur di tanah yang keras. Dia melakukan perjalanan secepat yang dia bisa. Dia tahu dia berlari untuk hidupnya. Dia tahu saudaranya ingin membunuhnya. Dalam 1 atau 2 hari, Yakub tiba di tempat khusus. Kakeknya, Abraham, pernah membangun mezbah di sana untuk menyembah Tuhan. Yakub sangat lelah malam itu. Dia bahkan mungkin tidak tahu dia berada di tempat yang begitu istimewa.
dia hanya membungkus selimutnya dan pergi tidur dengan kepala di atas batu. Malam itu, Yakub mendapat mimpi yang tidak biasa. Bukan mimpi biasa sama sekali, tapi mimpi khusus dari Tuhan. Dalam mimpinya, Yakub melihat sebuah tangga atau anak tangga yang sangat besar. Itu mencapai jauh dari bumi ke surga. Yakub melihat malaikat naik turun tangga. Tuhan berbicara kepadanya, "Akulah Tuhan, Tuhan Abraham dan Ishak. Aku akan bersamamu dan melindungimu kemanapun kamu pergi. Dan aku akan membawamu kembali ke tanah ini. Aku tidak akan meninggalkanmu." Yakub duduk dan melihat sekeliling. "Tuhan ada di sini," serunya. "Dia ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Yakub bangun pagi-pagi keesokan harinya. Bintang-bintang baru saja mulai memudar dan matahari baru saja mulai menyinari langit timur. Yakub ingin melakukan sesuatu untuk menandai tempat istimewa ini. Tuhan sendiri telah berbicara kepadanya di sana. Jadi dia mengambil batu yang dia gunakan untuk bantal dan meletakkannya tegak di tanah. Dia menuangkan minyak ke atasnya dan mendedikasikannya untuk Tuhan. Dan kemudian dia menamai tempat khusus itu Betel, rumah Allah. Jadi Yakub melanjutkan perjalanannya. Dia tidak lagi takut pada saudaranya. Dia tidak takut pada binatang buas atau perampok. Dia tahu pasti bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan melindunginya. Tuhan telah memberitahunya begitu.